teman pemilih, jumpa kembali di podcast KPU Sanggau dalam acara Ngopi Seru, Ngobrol Pintar seputar pemilu. Saat ini saya kedatangan salah satu narasumber kita, seorang perempuan, ibu yang cukup aktif ya dalam kegiatan organisasi keperempuanan di Kabupaten Sanggau, kewanitaan di Kabupaten Sanggau. Kita sapa dulu ya narasumbernya. Hai Ibu, Ya, Ibu hai Cornelia juga. Linda. Iya, betul. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga. Beliau itu adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Terima kasih Ibu ya sudah mampir di podcast KPU Sanggau dan akan memberikan informasi lebih ya seputar perempuan, wanita kepada kita semua. Boleh Bu, sebelum mulai kita suruh dulu Bu kopi pada hari ini karena kita ada di program Ngopi Seru, ngobrol kita seputar pemilu. Oke Bu, sebelum mulai mungkin teman pemilih pengen kenal dulu nih sama Ibu cantik ini. Siapa Ibu cantik ini ya? Silahkan Ibu. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Cornelia Linda. Kebetulan saya di Dinas Dinsos P3 AKB, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan. Yang pertama nih Bu, saya pengen ngulik dulu seputar bidang pekerjaan Ibu di bidang pemberdayaan perempuan. Apa saja sih Bu kegiatan di bidang Ibu Bu? Di bidang pemberdayaan perempuan itu kita mengkoordinir ada 3 kegiatan di situ, sub 3 kegiatan. Pertama, kegiatan tentang pemberdayaan perempuan khusus menangani perempuan yang bermasalah, baik itu yang bermasalah KDRT, rumah tangga, ataupun tindak pidana yang sifatnya perdagangan orang. Jadi kita memfasilitasi di situ. Kemudian untuk yang keduanya yaitu tentang perempuan dan peranan perempuan situ, misalnya PUJ gender dan dana-dana hibah. Terus yang ketiganya yaitu tentang perempuan advokasi, ekonomi, sosial dan politik. Jadi tadi ada program advokasi perempuan di Dan- bidang hukum dan politik ya. Untuk kegiatan di bidang subkoordinasi advokasi dan pemberdayaan perempuan itu khususnya di bidang hukum dan politik itu seperti apa Bu? Untuk kepemiluan seperti apa Bu? Apakah ada hubungannya nggak dengan pemilu? Ya, itu ada hubungannya, erat sekali hubungannya karena berkaitan. Kalau untuk ekonomi itu di situ kita pilah dulu ya. Jadi misalnya ekonomi. Kalau ekonomi itu ya kita kadang mensosialisasikan kepada perempuan-perempuan atau masyarakat yang ada di kecamatan atau desa seperti apa. Kita tidak harus menunggu. Kita juga mempunyai fasilitas atau mempunyai keterampilan yang sifatnya mungkin bisa meningkatkan perekonomian kita. Misalnya kita punya keahlian untuk menjahit atau membuat kue, itu bisa kita sosialisasikan, bisa kita perkembangluaskan. Itu dari ekonominya ya. Kemudian dari sisi hukumnya itu kita juga bersosialisasi kepada masyarakat khususnya perempuan dan juga anak-anak sekolah tentang hukum, tentang prostitusi. Itu juga masuk di kategori hukum. Dan kemudian selanjutnya tentang politik. Kalau politik itu juga kita sosialisasikan ke desa atau kecamatan, apalagi menjelang pilkada, baik itu pemilihan presiden, pemilihan anggota dewan, dan pemilihan bupati. Kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa perempuan itu perlu berpolitik. Perempuan itu tidak harus diam di rumah. Perempuan itu tidak harus menunggu. Perempuan juga harus cerdas. Apalagi kita udah punya sosial media seperti HP atau apa, itu kita bisa browsing, kita bisa buka apa sih peranan perempuan di situ. Perempuan itu harus seperti apa. Jadi disitulah kita memberi motivasi kepada perempuan supaya mereka juga bisa berpolitik seperti yang lain, karena kita melihat sekarang untuk perempuan itu berpolitik itu pemikiran masih minim. Saya hanya mau di rumah aja, saya hanya begini aja, masih ada yang lain, masih ada yang laki-laki yang lain. Tapi di sini kita membuka wawasan kepada perempuan untuk maju, biar mereka bisa maju seperti yang lainnya. Kita tidak bisa menyaingi kaum laki-laki ya, karena itu ada kodrat perbedaannya. Tapi paling tidak kita bisa menyetarakan diri kita di situ. Jadi itu Bu ya, apa sih
lingkup kerja dari bidang hukum, politik, ekonomi, Ekonomi dan dan sosial. ya. Jadi teman pemilih, sebagai informasi, KPU Sanggau ini sering sekali ya diundang oleh bagian pemberdayaan perempuan Ibu ya, khususnya untuk hal politik Ibu ya, ya. untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi turun ke kecamatan-kecamatan Iya, Ibu ya, dan desa. Itu menjadi sebuah langkah yang baik untuk meningkatkan pengetahuan khususnya untuk perempuan dalam pemilu 2024 mendatang. Nah, kembali Bu, menurut Ibu bagaimana sih respon dari para peserta khususnya para perempuan Ibu ya terkait atau terhadap giat yang telah Ibu laksanakan di setiap kecamatan? Tanggapan dari masyarakat, dari khususnya perempuan, baik itu perempuan atau masyarakat yang istilahnya tuh yang kita undang untuk kegiatan kita ini, mereka menyambut baik respon kita, apalagi kita bersosialisasi tentang peranan perempuan, tentang kemajuan untuk perempuan. Di situ kita berkolaborasi dengan pihak KPU. Di situ juga KPU menyemangati kaum perempuan untuk supaya bisa maju untuk kedepannya. Kalau respon dari mereka menyambut baik dan berantusias. Oh seperti ini ya gambaran untuk menjadi perempuan yang lebih maju lagi. Kadang-kadang kita juga di praktek di lapangan, untuk kita sosialisasi ke lapangan, kita juga memberi tanya jawab kepada mereka juga antusias untuk menjawab pertanyaan kita. Di samping itu kita juga menyemangati mereka dengan memberi dopres ya ala kadarnya semampu kita, supaya menyemangati mereka. Kalau perempuan itu begini, perempuannya harus begini ke depannya. Dalam DPT kemarin kan perempuan itu jumlahnya sebanyak 123.826 orang ya. Iya. Nah, apa harapan Ibu terhadap jumlah pemilih perempuan yang ternyata cukup banyak juga ya Bu ya dalam DPT pemilu Kabupaten Sanggau untuk 2024 ini? Untuk pemilu berarti ini ada kenaikan. Kenaikan berarti untuk kaum perempuan itu sudah menyadari betapa pentingnya perempuan untuk kedepannya. Jadi dibanding dengan yang tahun yang sebelumnya, mungkin peranan dan pengertian perempuan yang harus maju ke depan itu mungkin masih belum terpikirkan atau belum terlintas seperti apa. Nah, untuk tahun sekarang mereka sudah mulai maju untuk memberi peranan perempuan. Beginilah perempuan yang sebenarnya, karena mereka di sini istilahnya mereka sudah menyadari. Itu cukup baik, dan mudah-mudahan dalam pemilihan ini nanti mereka bisa mensuarakan suara mereka seperti apa yang ada tercantum di dalam jumlah perempuan yang diperlukan. Dan dalam DCT Bu, daftar tetap calon dewan untuk Kabupaten Sanggau itu terdapat 174 caleg perempuan Bu. Iya. Jadi cukup signifikan juga ya Bu ya, ada setengahnya gitu ya. Nah, itu gimana harapan Ibu terhadap caleg perempuan tersebut yang mungkin nanti mereka akan naik Ibu ya, akan menjadi calon dan menjadi wakil rakyat kita untuk di Kabupaten Sanggau. Itu harapan Ibu terhadap caleg yang akan menjadi dewan untuk khususnya perempuan itu seperti apa Bu? Ya, harapan kita, bukan harapan saya sebagai perempuan juga, dan mungkin harapan dari perempuan-perempuan lain ya, yang mungkin tidak bisa kita sebut satu persatu, tapi harapan perempuan saya rasa untuk semua perempuan berharap apabila dari 1074 itu mereka duduk di dalam legislatif, kita berharap agar mereka bisa menampung suara perempuan atau hak-hak perempuan untuk kedepannya. Dan mereka itu satu. Kedua, mereka adalah sebagai figur, karena figur itu adalah panutan bagi perempuan-perempuan yang lain, yang untuk kedepannya juga mereka juga harus bisa seperti itu. Dan yang ketiganya, kita berharap supaya mereka juga menyamakan persepsi, dan mereka juga harus bersama-sama dengan kita juga. Jangan memandang tinggi dan rendahnya, tapi sama-samalah dengan kaum perempuan bagaimana untuk memajukan kaum perempuan dan hak-hak perempuan. Cukup seru juga ya untuk pada hari ini Bu. Jadi semakin terbuka pengetahuan dan semangat dari kaum perempuan untuk bisa aktif Bu ya dalam pemilu 2024 ini dengan datang ke TPS ya Bu ya, ke TPS memberikan hak suaranya supaya hak atau suara perempuan bisa
terwakilkan. Terakhir Ibu, apa pesan-pesan Ibu untuk pemilih teman pemilih semuanya, khususnya untuk pemilih perempuan yang akan memilih di pemilu 2024? Baiklah, pesan-pesan khusus kepada pemilih perempuan, khususnya bagi perempuan dan pemberdayaan perempuan, jangan golput. Pilihlah hak suara kita, terus update selalu dengan apa yang ada tentang kepemiluan. Datanglah ke TPS, pilihlah sesuai dengan suara kita masing-masing untuk memilih siapa yang menurut kita baik dan menurut kita bisa menjadi panutan. Ya, itu saja dari kita. Saya harus update berita ya, Harus Bu, update berita. Dan bisa melihat juga atau memilih calon-calonnya Ibu, jadi jangan tergantung dengan isinya si bapaknya harus ini gitu Iya, ya. karena kita punya hak pilih sendiri dari hati nurani kita sendiri. Melihat calonnya seperti apa kan Bu. Sekarang juga di media KPU juga sudah lengkap Bu, info pemilu. Jadi teman pemilih bisa googling apa sih contohnya biodata calegnya yang bisa kita cek gitu ya, jadi kita bisa melihat visi dan misi calegnya seperti apa dan mungkin di kehidupan di masyarakatnya seperti apa. Iya. Karena apabila kita tidak memilih, sayang suara kita. Karena suara perempuan itu diperlukan. Karena perempuan itulah untuk memajukan bangsa berikutnya. Sedikit masuk perempuan Ibu, jadi GR nih Bu. Dan Ibu juga ya. Iya. Aduh, nggak terasa ya Bu ya. Pembicaraannya makin singkat tapi makin berisi ya Bu ya. Jadi intinya jangan golput. Jangan golput. Pilihlah sesuai dengan hati nurani kita. Jadi harus punya pilihan dan harus tetap mengecek Bu ya. Iya, update informasi tentang kepemiluan. Jangan termakan berita hoax ya. Iya, jangan termakan isu yang tidak benar. Makanya kita ada di media sosial, kita bisa browsing, kita melihat apa itu. Di sini emak-emak nih udah pada browsing nih informasi pemilu, ketemu tuh ngomongnya informasi pemiluan terus ya Bu ya. Nggak cuma informasi masak-masak atau apa ya Bu ya. Aduh, semakin maju lah Bu ya perempuan Bu ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu yang cukup menginspirasi untuk kaum perempuan di Kota Sanggau ini Bu ya, untuk memberikan hak suaranya, karena menurut Bu Linda sangat berharga sekali satu suara itu, dan bisa datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya di Rabu 14 Februari 2024 mendatang. Saya Anti selaku host yang bertugas dan kru yang bertugas serta Ibu Cornelia selaku narasumber pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sudah menyimak podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk stay tune terus di podcast KPU Sanggau dan mengupdate terus informasi kepemiluan di media sosial KPU Sanggau. Akhir kata Bu, saya punya pantun. Sungguh cantik si anak dara, semakin penasaran bila tak bertemu. Kaum perempuan harus punya suara, untuk datang ke TPS, berikan hak pilihmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih.